Tuhan itu nggak ada. Karena segala sesuatu itu bisa dijelaskan lewat sains. Semua yang ada di alam semesta ini itu melalui proses evolusi. Jadi nggak ada yang namanya simsalabim. Jadi nggak ada yang namanya Tuhan. Apakah benar begitu? Tapi argumennya kok masuk akal ya? Jangan-jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Kita kan sudah sampai pada kesimpulan bahwa agnostik itu tidak tepat. Nah, sekarang kita mau menguji gnostik ya. Gnostik yang akan kita uji ini adalah gnostik ateis, atau paling gampangnya disebut ateis gitu aja lah ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada asumsi yang harus kita pahami dulu, yaitu konsep Tuhan, dewa, atau sebutan lain yang serupa itu kan adanya di agama kan ya. Menurut KBBI, agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Dan agama ini kan landasannya kitab suci kan ya. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Sedangkan wahyu secara etimologi adalah berasal dari bahasa Arab. Wahyun yang berarti wangsit atau inspirasi. Maka kitab suci adalah wangsit atau inspirasi dari Tuhan yang dibukukan. Sekarang kita akan mengumpulkan dan memahami dulu ya argumen-argumen bagus yang disampaikan oleh orang-orang ateis seperti Mbah Richard Dawkins, Mbah Stephen Hawking, dan lain-lain. 1. Agama menghambat kebebasan berpikir dan membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Seringkali orang tidak diperbolehkan untuk mempertanyakan agama. Kalaupun diperbolehkan, kebolehan menggunakan akal dalam agama itu biasanya hanya digunakan sebagai branding aja, bahwa agama itu masuk akal. Ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirasa bisa mengguncang keimanan, maka itu akan dilarang. Hal ini sangat berbeda jauh dengan sains yang menggunakan metode ilmiah. Kenapa? Karena kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian di sains itu boleh direvisi. Makanya kesimpulan di sains itu akan bertahan sepanjang dia teruji oleh waktu dan penelitian-penelitian terbaru itu tidak membantah kesimpulan yang didapatkan tadi. Sedangkan agama bisa bertahan karena pemahamannya diadaptasikan dengan perkembangan zaman. Tapi tetap kembali lagi, di ranah-ranah tertentu itu tidak akan diperbolehkan untuk mempertanyakan. Ujung-ujungnya akan kembali ke dogma yang cukup diyakini tanpa boleh dipertanyakan. 2. Evolusi memberikan penjelasan yang jauh lebih baik tentang kompleksitas alam semesta dibandingkan dengan teori penciptaan. Seperti yang sudah kita bahas di konten 0010 sampai 0013, alam semesta dan segala isinya itu terbentuk melewati proses yang sangat panjang. Sedangkan dalam agama, proses terjadinya alam semesta itu simsalabim atau terjadi secara ajaib gitu aja. Sehingga sains jauh lebih menakjubkan baik itu hasil kesimpulannya maupun proses penelitiannya daripada cerita-cerita di agama yang tidak bisa diuji kebenarannya. Sains bisa menjelaskan asal-usul alam semesta dan segala isinya tanpa perlu memasukkan unsur Tuhan di dalamnya. Memasukkan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dalam proses penelitian alam semesta dan segala isinya tadi, itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah banyak pertanyaan yang kompleks. Agamawan seringkali akan berargumen, alam semesta ini kompleks, maka tidak bisa terjadi secara kebetulan. Harus ada Tuhan. Sedangkan orang ateis akan menjawab, loh, alam semesta yang kompleks saja itu butuh Tuhan. Terus siapa yang menciptakan Tuhan yang itu lebih kompleks daripada alam semesta? Terus agamawan akan cenderung menjawab, Tuhan itu tidak diciptakan. Dan jawaban semacam itu tidak memuaskan. Karena apa? Karena hanya berputar-putar di kemampuan berargumentasi. Yang mana kalau Mbak Kumaila itu nyebutnya sebagai akrobat filsafat. 3. Agama memiliki aturan-aturan yang kaku yang seringkali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi minoritas sama perempuan. Nggak cuman itu, aturan-aturan yang kaku tadi itu seringkali dijadikan alat politik untuk mendapatkan kekuasaan dan juga mempertahankannya. Jika ada pihak yang mau merebut kekuasaan, maka dia akan dianggap sebagai orang yang menentang perintah Tuhan dan diancam dengan hukuman dari Tuhan. 4. Manusia tidak butuh Tuhan untuk jadi bermoral. Evolusi sudah cukup menjelaskan proses berkembangnya perilaku manusia
dalam hal interaksi sosial. Berbuat baik itu nggak perlu embel-embel agama. Orang kalau mau berbuat baik itu nggak perlu diiming-iming pahala, diiming-iming surga. Begitu juga orang yang tidak melakukan kejahatan, itu juga tidak memerlukan untuk diancam-ancam neraka, diancam-ancam dosa, dan lain sebagainya. Terlebih, manusia itu nggak butuh tahu di ayat mana di kitab suci untuk mau berbuat baik ataupun tidak berbuat buruk. Dan buktinya, negara-negara sekuler itu nggak kalah bermoral dibanding negara-negara yang religius. Dan bisa jadi malah sebaliknya, negara-negara yang religius itu justru negara-negara yang seringkali bermasalah. Berarti faktanya agama itu lebih sering menimbulkan masalah daripada memberikan solusi. 5. Kata agamawan, Tuhan itu maha sempurna. Tapi faktanya, seluruh yang ada di alam semesta ini itu banyak didapati kecacatan. Banyak banget lah. Hewan cacat, manusia yang lahir cacat, alam semesta yang ada yang berbenturan, yang menghancurkan satu sama lain, kemudian adanya penyakit mematikan, dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut itu menyebabkan penderitaan. Katanya Tuhan maha sempurna, tapi kok ciptaannya kok banyak hal yang nggak sempurna gitu loh. Makanya penjelasan tentang evolusi itu jauh lebih bagus. Kalau Tuhan maha sempurna kok ciptaannya tidak sempurna, ya berarti Tuhan itu nggak sempurna. Kalau Tuhan nggak sempurna, berarti bisa disimpulkan juga kalau Tuhan itu tidak ada. Itu tadi adalah argumentasi-argumentasi yang bagus yang disampaikan sama orang-orang ateis. Kalau misalkan ada kekurangan, tolong ditambahkan di kolom komentar ya guys. Terus kita pahami baik-baik dulu, kita renungkan dulu. Untuk mengujinya, tentu di konten berikutnya ya guys. Salamun ala man ittaba'al huda.